Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S124050 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo-Oleo. Kali ini saya akan melakukan praktikum basis data mulai dari membuat database, membuat tabel, memasukkan data, menampilkan data, menggunakan fungsi max, min, count, sum, and average, beserta operator like dan fungsi join. Praktikum kali ini saya menggunakan software Laragon. Nah, bisa dilihat di Laragon ini Apache dan MySQL-nya belum aktif, jadi kita aktifkan dengan klik Start All. Nah, kalau sudah aktif, kita langsung masuk ke terminalnya. Dan kita tunggu beberapa saat hingga terminalnya berhasil masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masuk ke MySQL dengan perintah sebagai berikut. Jadi kita akan masuk sebagai user root, dan karena user root itu tidak memiliki password, jadi enter password ini kita langsung enter. Nah, kita akan memulai praktikum kali ini dengan membuat sebuah database. Jadi query-nya create database spasi nama database yang ingin dibuat. Nah, kali ini nama database saya adalah akademik. Kemudian kita akan memastikan apakah database akademik ini benar-benar sudah terbuat. Jadi kita ketikkan query show database, maka semua database akan muncul. Nah, bisa dilihat kalau akademik itu sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke database akademiknya dengan query use spasi nama database-nya. Nah, setelah berhasil masuk ke database akademik, sekarang kita akan membuat kita akan membuat tabel-tabelnya. Jadi perintahnya create tabel spasi nama tabel yang akan dibuat. Jadi tabel pertama yang akan saya buat adalah tabel jurusan dengan atribut pertamanya itu kode jurusan dengan tipe data char sepanjang 4 karakter dan dia itu not null atau tidak boleh kosong. Kemudian atribut kedua adalah nama jurusan dengan tipe data varchar dengan maksimum panjang karakter 100 dan tidak boleh kosong juga nilainya. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Jadi primary key pada tabel jurusan ini adalah kode jurusan. Nah, primary key itu harus unik ya teman-teman. Oke, kita tutup query-nya dengan titik koma. Oke, untuk memastikan apakah tabel jurusan benar-benar sudah dibuat, kita ketikkan perintah show tables. Jadi semua tabel dalam database akademik akan muncul. Nah, bisa dilihat kalau jurusan sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan membuat tabel yang bernama dosen dengan atributnya yang antara lain NIDN dengan tipe data char sepanjang 10 karakter dan dia juga tidak boleh null. Kemudian atribut kedua ada nama dosen dengan tipe data varchar maksimum 100 karakter dan tidak boleh null juga. Kemudian atribut email dengan tipe data varchar 125. Kemudian atribut gaji dengan tipe data integer. Dan kita akan membuat sebuah atribut yang merelasikan tabel dosen dan tabel jurusan. Jadi atributnya itu J kode jur. Nah, karena kita mau ambil referensi dari primary key yang ada di tabel jurusan, maka tipe datanya juga harus sama dengan primary key di tabel jurusan, yaitu char 4. Nah, setelah itu kita tentukan lagi primary key dari tabel dosen ini, yaitu NIDN. Karena NIDN ini unik, kemudian kita buat constraint-nya, kita beri nama FK dosen jurusan dengan foreign key-nya itu J kode jurusan yang mengambil referensi dari
tabel jurusan, kolom kode jurusan. Oke, jangan lupa tutup query-nya dan kita enter. Oke, kita cek lagi apakah tabel dosen ini sudah dibuat. Oke, ternyata tabel dosen sudah berhasil dibuat. Sekarang kita buat tabel terakhir atau tabel ketiga, yaitu tabel mahasiswa. Dengan atribut yang pertama, NIM, dengan panjang karakter 9 dan tidak boleh nol. Kemudian ada atribut nama mahasiswa dengan tipe data varchar maksimum 100 karakter, not null. Kemudian kita akan membuat sebuah atribut yang merelasikan tabel mahasiswa ini dengan tabel dosen. Jadi nama atributnya DNIDN, terus kemudian kita harus menyamakan tipe datanya yaitu char 10. Oke, kita tentukan juga primary key untuk tabel mahasiswa ini, yaitu NIM. Oke, sekarang kita buat constraint fk dosen PA yang foreign key-nya itu adalah DNIDN yang mengambil referensi dari tabel dosen kolom NIDN. Kita tutup query-nya dan kita enter. Oke, kita cek lagi apakah tabel mahasiswa benar-benar sudah dibuat. Oke, ternyata dalam database akademik sudah ada 3 tabel yang terbuat. Nah, sekarang waktunya mungkin kita akan melihat dulu struktur dari masing-masing tabel. Pertama, kita lihat dari tabel jurusan. Jadi query-nya untuk melihat struktur itu dash spasi nama tabel. Nah, jadi struktur tabel jurusan seperti ini. Atributnya ada 2, tipe datanya juga, kemudian dia dua-duanya tidak boleh nol, dan primary key-nya adalah kode jurusan. Oke, kita lihat lagi struktur dari tabel dosen. Oke, atributnya ada 5, tipe datanya seperti ini, 2 tidak boleh nol, dan 3-nya boleh. Primary key-nya ini DN, kemudian foreign key-nya J kode jurusan. Kemudian kita lihat juga struktur dari tabel mahasiswa. Nah, ada 3 atribut dengan tipe data seperti ini. 2 diantaranya tidak boleh nol dan satunya boleh nol. Primary key-nya NIM dan foreign key-nya DNIDN. Oke, sekarang saatnya memasukkan data. Kita akan masukkan dari jurusan terlebih dahulu. Jadi query-nya itu insert into spasi nama tabelnya yaitu jurusan, kemudian values. Jadi saya akan langsung masukkan banyak nilai. Oke, values pertama kita sesuaikan dengan atributnya. Jadi values pertama itu akan diisi dengan kode jurusan. Oke, saya sudah memiliki data yang akan saya masukkan. Oke, yang pertama kode jurusan untuk ini. Jadi saya langsung salin saja. Kemudian saya pastekan ke sini. Kemudian nama jurusannya ini saya copy paste saja biar mengefisiensikan durasi video. Kemudian untuk memasukkan value selanjutnya kita pisahkan value 1 dan value 2 dengan koma. Kemudian kita tambahkan lagi values kedua. Nah, saya kopas saja ya. Kemudian nama jurusannya adalah ilmu komputer. Oke, jadi untuk tabel jurusan hanya ada 2 data saja. Dan jangan lupa kita tutup dengan titik koma. Oke, kita enter. Oke, kita cek apakah data yang kita masukkan ini memang berhasil dimasukkan. Kita cek dengan query select all from jurusan.
Nah, inilah data-data yang kita masukkan sebelumnya, jadi sudah berhasil dimasukkan ya. Oke, sekarang kita masukkan lagi data untuk tabel dosen. Jadi insert into spasi dosen, values. Nah, yang pertama yang akan kita masukkan adalah NIDN. Jadi saya juga sudah punya data-data yang akan saya masukkan. Jadi saya akan langsung copy paste saja. Kemudian kita Ctrl V. Kemudian yang selanjutnya adalah nama dosennya. Jadi saya langsung kopas lagi. Kemudian yang selanjutnya email. Jadi kita, salah lagi. Kita kopas emailnya. Yang selanjutnya gaji. Gajinya juga kita kopas. Kemudian kode jurusan. Oke, kita kopas lagi. Oke, kita masukkan lagi values berikutnya. Oke, kita mulai dari NIDN lagi. Salah. Oke, kemudian nama dosen. Kemudian emailnya, kemudian gajinya, kemudian kode jurusannya. Oke, kita masukkan values yang ketiga lagi. Kita pisahkan antar values dengan koma. Oke, kemudian kita masukkan lagi NIDN values 3. Oke, kemudian namanya, kemudian emailnya, kemudian gajinya, kemudian kode jurusan. Oke, masukkan lagi values berikutnya. Kita mulai dari NIDN, kemudian nama dosen, kemudian email, kemudian gaji, kemudian kode jurusan. Oke, kita masukkan value yang terakhir. Jadi saya hanya akan memasukkan 5 data saja pada tabel dosen ini. Oke, masukkan. Kemudian emailnya, kemudian gajinya, kemudian yang terakhir kode jurusan. Oke, sudah selesai. Jangan lupa kita tutup dengan titik koma dan kita enter. Oke, kita cek lagi apakah data yang kita masukkan ini benar-benar sudah masuk. Nah, jadi ada 5 data yang sudah masuk di tabel dosen. Sekarang kita masukkan lagi data untuk tabel mahasiswa. Jadi insert into nama tabelnya mahasiswa, kemudian values. Oke, values pertama. Oke, saya juga sudah punya datanya, jadi saya akan kopas-kopas saja ya biar mengefisiensikan durasi video. Kemudian jadi urutan data yang dimasukkan itu sesuai dengan urutan
atributnya. Jadi kalau di tabel mahasiswa kan urutan atributnya itu NIM, nama mahasiswa, dan DN, IDN. Jadi kalau kita masukkan data juga harus sesuai dengan urutan ini. Jadi kita mulai dari NIM, nama mahasiswa, kemudian NIDN-nya. Kemudian values kedua. Nah, jadi di tabel mahasiswa ini saya akan masukkan 6 data. Oke, jadi saya kopas-kopas. IDN. Udah cukup. Oke, value selanjutnya. Jangan lupa antar value dipisahkan dengan koma. Dan query-nya diakhiri dengan titik koma. Oke. Selanjutnya. Oke, sisa-sisa 3 data lagi ya, teman-teman. Jadi kita harus sangat semangat kalau mau memasukkan data. Oke, semangat. Oke, values yang keempat. Salah lagi. Kita hapus, ini salah. Oke. Nah, untuk mahasiswa yang terakhir itu sengaja saya kosongkan NIDN-nya ini untuk menunjukkan fungsi join ya pokoknya di bagian berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau kosongkan NIDN-nya itu kita cukup tulis 0. Oke, udah selesai, kita enter. Nah, kita cek lagi data-data di tabel mahasiswa apakah sudah masuk. Oke, dan lihat mahasiswa terakhir ini NIDN-nya 0. Oke, setelah kita berhasil memasukkan data di ketiga tabel ini, sekarang saya akan menunjukkan penggunaan fungsi aggregate, yaitu max, min, average, sum, and count. Kita mulai dari yang max dulu. Jadi perintahnya itu select max. Nah, misalkan saya mau menemukan gaji yang tertinggi di tabel dosen ini. Jadi max dalam kurung ini kita isi dengan kolom gaji karena kita akan menentukan nilai maksimal di antara data-data pada kolom gaji. Oke, kita beri nama nanti kolom yang akan menampilkannya sebagai gaji tertinggi. Nah, from dosen, karena kan kolom yang kita mau tentukan nilai maksimumnya itu adalah gaji yang berasal dari tabel dosen, jadi from dosen. Nah, jadi gaji tertinggi itu 10 juta. Oke, kalau misalkan tidak pakai as, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini kayak kurang informatif ya. Kalau misalkan pakai as ini, kita bisa memberi nama kepada kolom yang akan menampilkan ini sebagai ini gaji tertinggi. Oke, kita ke min lagi. Jadi perintahnya sama. Oke, karena perintahnya sama, kita panah atas saja. Terus maxnya ini kita ganti jadi min. Nah, untuk min ini saya juga akan menemukan gaji yang paling minimum, berarti gaji yang terendah. Oke, karena query-nya sama, kita langsung enter. Oke, kita lupa asnya. Kita pakaikan as gaji terendah. Oke, sekarang kita enter. Nah, jadi gaji terendah itu 5 juta.
Oke, sekarang saya mau menghitung rata-rata dari gaji dosen. Jadi query-nya sama saja, jadi panah atas saja. Kemudian minnya diganti jadi AFG. Kolomnya tetap gaji karena kita akan menentukan rata-rata gaji dari tabel dosen. Nah, ini kita ganti jadi rata gaji gitu aja. Dan kita langsung enter. Jadi rata gaji dosen itu adalah Rp7.300.000. Oke, sekarang saya mau menghitung jumlah seluruh gaji dosen. Berarti kita pakai fungsi sum. Oke, ini kolomnya tetap gaji. Nah, ini kita ganti jadi jumlah gaji. Ini tetap from dosen, kita enter. Oke, jadi jumlah gaji kelima dosen yang di tabel dosen itu Rp36.500.000. Oke, yang terakhir count. Misalkan count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam sebuah misalkan dalam sebuah kolom. Oke, misalkan saya mau menghitung banyaknya mahasiswa, berarti saya hitung misalkan berdasarkan NIM-nya. Jadi dia ini akan menghitung berdasarkan NIM. Jadi bukan jumlahnya kayak ada berapa mahasiswa di dalam tabel mahasiswa. Jadi select count, terus NIM, kita beri nama lagi kolom yang akan menampilkan datanya sebagai jumlah mahasiswa. Saya singkat saja ya. Kemudian from mahasiswa. Nah, jadi ini akan menampilkan jumlah mahasiswa yang dihitung berdasarkan kolom NIM-nya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang ditampilkan itu ada 6. Oke, karena fungsi aggregate sudah selesai. Sekarang kita ke operator like. Jadi operator ini digunakan untuk mencari sebuah data berdasarkan pola tertentu. Misalkan saya mau mencari mana ya? Oh, ini nama dosen. Jangan nama dosen, nama mahasiswa yang inisial S, berarti yang huruf pertamanya S. Nah, maka query-nya itu seperti ini, select from, karena kita mau cari nama mahasiswa yang inisial S, berarti dari tabel mahasiswa dong. Jadi select all from mahasiswa. Kita tulis kondisinya where nama mahasiswa like, kita kasih tanda kutip, terus karena kita mau cari yang huruf depannya S, maka kita tulis S. Kemudian untuk karakter-karakter selanjutnya, karakter kedua hingga selesai, kita wakili dengan tanda persen. Kita tutup query-nya dan kita enter. Nah, jadi data yang akan ditampilkan adalah nama mahasiswa yang huruf pertamanya S. Oke, kemudian saya mau mencari yang nama mahasiswa yang yang huruf terakhir namanya itu I. Oke. Berarti query-nya sama, tapi kita ganti di sini jadi karena kita mencari akhiran I, berarti kita harus mewakili karakter pertama sampai karakter sebelum karakter terakhirnya dengan persen. Jadi kalau kita mencari yang huruf depannya, kalau kita mencari yang huruf depan, persennya di belakang dari huruf yang kita cari. Sedangkan kalau kita mencari huruf terakhir, berarti persennya di depan huruf yang kita cari. Kita enter. Nah, jadi data yang akan tampil adalah nama mahasiswa yang diakhiri dengan huruf I. Selanjutnya saya mau cari yang di tengah-tengah namanya. Misalkan di tabel mahasiswa saya mau cari yang ini. Yang di dalam namanya itu ada huruf ni. Oh ya. Oke. Query-nya sama saja. Tapi ini kemudian kan ini itu bukan di depan dan bukan di akhir. Kita mencari yang di tengah-tengah ada ni, berarti karakter sebelum ni dan karakter setelah ni harus diwakili dengan tanda persen. Oke, kita enter. Dan yang akan muncul adalah nama mahasiswa yang di dalamnya ada huruf ni, seperti ini Nindya Asmawati dan Sera Anissa.
Oke, selanjutnya misalkan kita mau mencari yang huruf kedua namanya A, misalkan dari nama mahasiswa juga ya. Berarti query-nya tetap hanya kita ganti saja ininya. Oke, kalau persen itu untuk mewakili banyak karakter. Sedangkan kan kalau kita mau mencari huruf kedua, berarti hanya ada satu huruf sebelum karakter kedua itu. Nah, berarti hurufnya ini, karakternya ini single, jadi kita akan wakili dia dengan underscore, karena underscore ini mewakili single karakter. Kemudian kita tentukan, kan tadi kita mau mencari huruf yang kedua, jadi kita tentukan huruf kedua yang kita mau cari, misalkan A. Berarti ini akan menampilkan nama mahasiswa yang huruf keduanya A. Dan kita harus mewakili juga karakter-karakter setelah huruf A ini dengan tanda persen. Jadi kalau tanda persen ini untuk mewakili banyak karakter, sedangkan kalau tanda underscore ini hanya untuk mewakili satu karakter. Nah, jadi akan muncul ini yang huruf keduanya A ya, seperti Warahmianti dan Saski. Oke, misalkan kita mau mencari lagi yang huruf ketiga dari terakhir, itu A. Berarti kita ganti di sini. Oke, karena kita mau mencari yang huruf ketiga dari terakhir A, berarti setelah itu ada dua karakter lagi yang akan kita wakili dengan underscore. Kemudian huruf ketiganya A, huruf ketiga dari terakhirnya A, dan sebelum huruf ketiga dari terakhir itu kita harus wakili dengan persen juga. Oke, jadi akan muncul nama mahasiswa yang huruf ketiga dari terakhirnya itu A. Ini contohnya Nindya Asmawati dan Suci Wulandari. Oke, itu operator like. Sekarang kita langsung ke fungsi join. Jadi join dalam SQL itu ada 5. Ada inner join, ada left join, right join, cross join, dan full join. Kita mulai dari yang inner join. Jadi perintahnya itu seperti ini, select. Jadi misalkan saya mau menampilkan name, nama mahasiswa sama nama dosen PA-nya. Berarti kan kalau kolom NIM itu dari tabel mahasiswa, berarti mahasiswa, terus nama kolomnya NIM, terus kalau nama mahasiswa kan dari tabel mahasiswa juga, berarti mahasiswa titik nama mahasiswa. Kemudian kan kalau nama dosen itu kan dari tabel dosen, berarti dosen dot nama dosen. Kemudian saya mau tampilkan saja dengan emailnya juga, dosen.email from mahasiswa. Jadi karena kita mau inner join, jadi di sini perintahnya inner join dosen on. Nah, kita masukkan satu atribut yang merelasikan kedua tabel yang kita masukkan. Jadi di sini ada dua tabel yang kita masukkan, ada mahasiswa dan dosen. Jadi kita harus mencari atribut apa yang merelasikan mereka berdua. Jadi kalau dilihat di tabel mahasiswa, yang merelasikan mahasiswa dan dosen itu adalah DN/IDN. Oke, jadi kita langsung tulis on mahasiswa dot DN/IDN sama dengan dosen.nidn. Nah, inner join ini akan menampilkan data yang cocok antara tabel kiri yaitu mahasiswa dan tabel kanan yaitu dosen. Nah, setelah kita enter, maka di sini kita bisa lihat kalau nama mahasiswa Suci Wulandari itu tidak ditampilkan karena dia itu tidak memiliki dosen PA. Jadi dia tidak ada kecocokan dengan tabel kanan. Oke, selanjutnya kita left join. Jadi sama saja, tapi kita ganti jadi left join. Nah, berbeda dengan inner join, left join ini akan menampilkan semua data di tabel kiri, yaitu mahasiswa, walaupun tidak ada kecocokan dengan tabel di kanan. Oke, kita akan
enter. Nah, jadi walaupun si Suci Wulandari ini tidak memiliki kecocokan dengan tabel sebelah kanan, dia ini tetap akan ditampilkan. Jadi left join ini akan menampilkan semua data di tabel kiri dan semua data yang cocok antara tabel kiri dan tabel kanan. Oke, sekarang kita right join. Nah, ini kebalikan dari left join. Kalau right join dia akan menampilkan semua data di tabel kanan dan semua data yang cocok antara tabel kiri dan kanan. Kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat di sini Suci Wulandari tidak ditampilkan lagi karena ini right join. Nah, kita bisa lihat ada dosen yang tidak memiliki mahasiswa, tapi dia tetap ditampilkan. Nah, inilah yang disebut dengan right join. Kemudian ada cross join. Jadi kita ganti lagi. Oh, kalau cross join itu kita hapus. Kalau cross join itu akan menggabungkan setiap baris di tabel kanan dan dengan semua baris di kolom di tabel kiri. Jadi query-nya select all from mahasiswa cross join dosen. Oke. Nah, jadi setiap baris yang ada di tabel mahasiswa akan digabungkan dengan setiap baris di tabel dosen. Jadi kalau misalkan di tabel kiri itu jumlah datanya ada 5, kemudian di tabel kanan jumlah datanya ada 6, maka nanti jumlah baris yang ditampilkan itu ada 30. Contohnya seperti ini. Karena di mahasiswa ada 5 baris, kemudian di dosen ada 5 baris, jadi yang ditampilkan ada 30 baris. Oke, yang terakhir full join. Nah, kalau di MySQL full join ini belum didukung, tapi bisa diakali dengan penggunaan union. Jadi kita bisa menggunakan left join dan jam kita tutup, kemudian kita gunakan union dan kita gabungkan dengan right join. Nah, maka hasilnya itu seperti full join. Jadi data yang di tabel kiri akan ditampilkan semua walaupun dia tidak memiliki kecocokan yang di tabel kanan, dan data yang di tabel kanan akan ditampilkan semua juga walaupun dia tidak memiliki kecocokan di tabel yang sebelah kiri. Oke, kemudian kita bisa close saja dan ini akan tetap tersimpan. Saya mau menunjukkan progres belajar saya di W3 School. Jadi kalau misalkan kita ingin memperdalam ilmu kita tentang SQL dan MySQL, kita bisa menggunakan bantuan tutorial dari w3schools.com. Nah, kemudian di menu tutorial ini kita bisa pelajari banyak hal. Nah, contohnya seperti SQL dan MySQL. Nah, kalau misalkan semua tutorialnya sudah dipelajari dan dibaca, maka di sampingnya ini akan berwarna hijau. Nah, untuk exercise-nya saya sudah mengerjakan semua dari sintaks sampai data types yang ditandai dengan exercise-nya sudah berwarna hijau semua. Kalau misalkan belum dikerjakan masih berwarna abu-abu. Kemudian untuk yang MySQL, saya juga sudah mempelajari semua tutorialnya dari home intro sampai database references. Kemudian untuk exercise-nya, saya sudah mengerjakan semuanya. Dan semuanya ini sudah berwarna hijau mulai dari intro sampai ke views. Untuk persentase progres belajar saya, nah bisa dilihat kalau MySQL dan SQL itu masing-masing sudah 100%.
Nah, sebagai penutup, praktikum kali ini telah memberikan pengalaman langsung dalam mengelola basis data menggunakan MySQL. Saya juga telah mulai dari langkah dasar seperti membuat database dan membuat tabel, hingga ke tahap memasukkan data dan mengelola informasi dengan berbagai fungsi seperti max, min, average, sum, and count. Saya juga telah mempelajari berbagai jenis join, mulai dari inner join, left join, right join, cross join, hingga full join, yang sangat berguna untuk menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan relasinya. Nah, untuk memperdalam pemahaman saya juga memanfaatkan tutorial interaktif dari W3 Schools, khususnya pada tutorial MySQL dan SQL, yang sangat membantu dalam memahami sintaks dan konsep dasar hingga lanjutan dengan cara yang mudah dan terstruktur. Melalui praktikum ini, saya tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung yang membekali saya untuk membangun, mengolah, dan menganalisis data secara lebih profesional menggunakan SQL. Saya harap keterampilan ini bisa menjadi dasar penting untuk saya ke depannya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.